hasil dari analisis fundamental saya mengenai emiten PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode emitennya yaitu BBRI. Nah, BBRI ini bergerak di bidang finance atau keuangan dengan subsektornya yaitu perbankan. Nah, di saham yang beredar saat ini di emiten BBRI itu ada 151.560.000.000 rupiah. Dan untuk harga saham saat ini yaitu di harga Rp4.120. Nah, untuk data berikut ini yang saya ambil dari laporan keuangan BBRI 2024 yang telah diaudit. Nah, untuk mendapatkannya, teman-teman bisa ke web IDX-nya langsung ke laporan keuangan tahunan BBRI dan cari yang memiliki tulisan 31 Desember. Ini kalau saya share screen ini kelihatan nggak, Bang? Laporan keuangannya ada nggak? Nggak kelihatan ya? Oke, Bang. Oke, sebentar ya, Bang. Sudah terlihat belum, Bang? Nah, jadi ketika udah dapat laporan keuangan yang diaudit, teman-teman bisa buka aja langsung. Ini ada laporan keuangan consolidation tanggal 31 Desember 2024. Nah, di sini untuk data-datanya, kulik emiten, pendapatannya pada tahun 2024 itu kita ambil dari laporan laba rugi di laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke laporan keuangannya. Hah? Udah belum? Udah belum? Share screen. Oh iya, sudah belum, Bang? Oke, makasih ya teman-teman. Tulisan? Oh, oke. Oke, izin aja teman-teman. Jadi di sini untuk pendapatannya, teman-teman bisa cari di laporan keuangan yang telah diauditnya. Teman-teman ke laporan laba rugi. Nah, karena ini kita perbankan, jadi perbankan itu kan dia bergerak di bidang jasa ya teman-teman. Jadi pendapatannya itu dia diperoleh dari pendapatan bunga. Kan sumber dana perbankan itu dia dari hutang. Jadi pendapatannya itu yang didapat dari bunga teman-teman. Di sini untuk pendapatan, nah di sini. Di sini ada dua, ada total pendapatan bunga dan total pendapatan syariah. Nah, di sini untuk tahun 2024-nya saham BBRI ini itu dia pendapatannya ada di 199 miliar triliun 199 triliun. Nah, untuk di tahun 2023-nya itu ada di sekitar 181 triliun. Nah, kenapa di sini itu dikali 1 juta? Karena di laporan keuangannya itu dia di laporan keuangannya itu dia untuk pembulatannya itu 1 juta teman-teman. Jadi di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Makanya setiap angka-angka ini jadi dikali 1 juta. Nah, kemudian lanjut untuk yang kedua itu ada laba bersihnya. Nah, untuk laba bersihnya itu kita cari di laporan laba rugi juga seperti biasa teman-teman, yang kita cari yang laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Nah, karena kan kita ingin fokus ke saham induknya aja yaitu BBRI. Nah, di sini untuk
2024-nya itu ada di sekitar 60 triliun dan di 2023-nya juga 60 triliun. Dan untuk growth-nya itu tidak begitu meningkat signifikan, cuma di 0,36. Kalau pendapatannya tadi grow-nya itu di 9,96%. Kemudian lanjut ke aset. Nah, di sini aset dari BBRI sendiri itu dia ada di 1 kuadriliun. Nah, jadi asetnya itu bisa dicari di laporan posisi keuangan di sini di aset. Nah, jadi total asetnya itu ada di sekitar 1 kuadriliun. Untuk tahun 2024 1,9 kuadriliun. Nah, untuk di tahun 2023 juga di 1,9 kuadriliun. Nah, ini growth-nya itu cuma 1,42%. Dia tidak meningkat secara signifikan juga. Nah, untuk liabilitasnya itu dia dicari. Nah, untuk aset liabilitas equity itu bisa teman-teman cari di laporan posisi keuangan aja. Di sini ada. Nah, di sini juga udah ada total liabilitas. Nah, teman-teman ambil aja di total liabilitas ini. Jadi untuk 2024 sampai BRI liabilitasnya ada di 1,6 kuadriliun dan di 2023 juga dia di 1,6 kuadriliun. Nah, di sini juga growth-nya tidak terlalu meningkat signifikan, cuma di 1,29%. Nah, kemudian di equity-nya itu dia saham BBRI itu dia menghasilkan 323 miliar pada tahun 2024. Nah, pada tahun 2023-nya itu dia di 316 miliar. Nah, ini dia growth-nya itu di 2,12%. Nah, untuk current asset dan current liability-nya itu bisa dicari di laporan posisi keuangan. Nah, kan di sini ada nih kayak aset-aset gitu kan, di sini ada banyak akun-akunnya. Dan teman-teman bisa cari aja, search salah satu akunnya, nanti di bawah itu ada CALK-nya. Nah, CALK-nya itu CALK itu artinya catatan atas laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa tahu nih detail-detail jangka waktunya. Nah, kan kita mau nyari aset lancar dan hutang lancarnya. Jadi kita mau tahu nih jangka waktunya yang lancar itu yang di bawah 1 tahun itu yang mana aja kan. Teman-teman bisa cari aja keywordnya. Kalau saya nyari liabilitas segera. Nah, di sini ke bawah. Bisa dicari di nggak kayak search ya. Scroll aja deh. Sebentar teman-teman. Kok nggak ke search sih? Sampai bawah. Nah, ini nih. Sebentar teman-teman, sepertinya nge-lag ini PDF-nya, jadi harus di scroll manual. Mana ya? Duh. Mana ya, guys? Oh, ini dia. Udah. Gimana ya? CALK. Ya elah. Tahun berapa ya? Ini kayaknya di 300 deh halamannya. Nah, di sini teman-teman, maaf lama. Jadi di sini ada CALK-nya, yaitu manajemen rasio likuiditas, karena kan current asset dan liabilitas
current liabilitas itu dia ingin tahu kan seberapa liquid perusahaan tersebut. Jadi di sini kita ambil yang manajemen resiko likuiditas. Nah, jadi di sini kita udah ada nih akun-akunnya untuk liabilitas dan jangka waktunya. Jadi kita ambil yang jumlah total, kemudian dikurang yang liabilitas ini yang lebih dari 1 tahun. Jadi 1,1 miliar dikurang. Nah, di sini untuk current asetnya itu kita dapat berapa nih? 1 miliar dikurang 1,8 miliar dikurang 1 miliar. Jadi sini kita dapat sekitar 800. Ini belum dikali 1 juta, maaf. Ya, sebentar ya teman-teman. Sedikit. Satu. Nah, jadi di sini dapat bahwa current asetnya itu ada di 875 miliar untuk tahun 2024 dan untuk tahun 2023 itu ada di 863 miliar. Nah, untuk current liability-nya itu atau hutang jangka pendeknya ada di 1 triliun, 1,5 triliun untuk tahun 2024 dan tahun 2023 itu ada di 1,5 triliun juga. Nah, di sini untuk growth-nya itu untuk current asset ada di 1,31%, untuk current liability juga di 1,78%. Nah, itu kita dapat dari sini karena waktu itu saya nanya sama Kak Nurul juga. Nah, saya tangkapnya itu bahwa dilihat dari CALK-nya dari sini. Nah, jadi total dari asetnya itu dikurang sama jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Karena kan kita nyari current asset dan current liability ya. Jadi yang liquid gitu, yang bisa dipakai kurang dari 1 tahun. Gitu teman-teman. Kemudian lanjut ke rasionya. Untuk ROA di sini yaitu return on asset. Teman-teman udah tahu juga yang artinya itu seberapa efektif sebuah emiten mengelola aset untuk menghasilkan laba. Nah, di sini ROA pada tahun 2024 itu ada di 3,04% dan untuk di tahun 2023 itu ada di 3,08%. Nah, untuk rumusnya itu laba bersih dibagi total aset. Nah, untuk growth-nya sendiri di sini mengalami penurunan yaitu sebesar minus 1%. Nah, untuk ini 3% itu merupakan angka yang bagus karena rata-rata industrinya itu dia ada di 1,42%. Nah, untuk yang kedua itu ada ROE. Nah, ROE itu return on equity. Jadi artinya itu seberapa efektif sebuah emiten dalam mengelola ekuitas atau modalnya untuk menghasilkan laba. Nah, di sini untuk tahun 2024 itu ada di 18,76% dan untuk di 2023 itu ada di 19,09%. Nah, di sini juga mengalami penurunan yaitu sebesar minus 2%. Nah, untuk angka ini juga baik karena rata-rata industrinya juga di 7,15% dan untuk para pesaingnya yaitu seperti BBCA, BMRI juga di sekitar 15%-an juga. Jadi angka ini masih baik lah untuk bersaing dengan big caps. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada current ratio. Nah, untuk current ratio itu di sini artinya itu seberapa mampu sebuah perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Nah, di sini untuk melunasi
Untuk perbankan sendiri kan di sini rasionya untuk 2024 itu 0,5 dan untuk 2023 itu 0,5 juga. Nah, untuk perbankan sendiri itu untuk current ratio di bawah 1 itu wajar teman-teman, karena sumber dana bank itu memang dari hutang gitu. Jadi biasanya itu untuk melihat suatu emiten perbankan itu liquid atau tidak biasanya bukan dari current ratio, tapi dari loan to deposit ratio atau LDR, atau dan juga LCR atau liquidity coverage ratio. Nah itu. Kemudian yang keempat itu ada DER atau debt to equity ratio. Nah, di sini itu artinya rasio yang membandingkan total hutang dengan ekuitas atau modal. Nah, di sini didapat angka yaitu 5,17 dan di tahun 2023 itu 5,21. Nah, di sini mengalami penurunan sebesar minus 1%. Nah, untuk DER sendiri ini untuk saham perbankan itu kalau di atas 1 itu memang wajar teman-teman. Karena seperti tadi yang saya bilang bahwa perbankan itu memang sumber dananya itu dari hutang. Nah, kemudian ada DAR atau debt to asset ratio. Nah, itu di sini dapat angka 0,8 untuk tahun 2024 dan 0,8 juga untuk tahun 2023. Yang mana artinya itu hampir semua aset yang dipunya itu dibiayai oleh hutang. Jadi memang sebenarnya kalau bank ini memang berkaitan sekali dengan hutang. Nah, untuk selanjutnya itu ada EPS atau earning per share. Nah, artinya itu berapa laba yang dihasilkan untuk tiap lembar saham yang beredar. Nah, di sini untuk tahun 2024 itu ada di 400,13 rupiah. Nah, untuk tahun 2023 itu dia di 398,69 rupiah. Nah, di sini mengalami peningkatan sedikit. Nah, di sini juga untuk EPS-nya baik ya, karena dia di atas rata-rata industrinya, dan untuk saham-saham BBCA, BMRI yang memang pesaingnya itu tidak jauh dari angka ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada PER atau price to earning ratio, yang artinya itu untuk membandingkan harga saham perusahaan dengan laba per saham untuk menilai apakah saham itu under value atau over value. Nah, di sini untuk BBRI sendiri itu dia PER-nya untuk tahun 2024 itu 10,3 dan untuk tahun 2023 juga 10,3. Nah, ini tuh untuk BBRI ini artinya itu dia under value, karena PER-nya itu untuk saham perbankan terutama di Big Four itu termasuk murah, karena rata-rata biasanya itu untuk PER-nya sendiri itu di sekitar 20-an. Jadi ini udah termasuk under value. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada BVPS. Nah, untuk BVPS sendiri itu artinya book value per share. Artinya adalah nilai buku suatu perusahaan per lembar saham yang beredar. Nah, nilai bukunya itu untuk tahun 2024 itu dia ada di Rp2.132 dan di tahun 2023 itu ada di 2.088. Nah, dia meningkat sebesar 2%. Untuk rata-rata industrinya itu di 1423. Yang selanjutnya ada PBV atau price to book value, artinya rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, di sini untuk tahun 2024 itu ada di 1,93 dan untuk di tahun 2023 itu ada di 1,97. Nah, ini itu mengalami penurunan sebesar minus 2%. Nah, untuk biasanya tuh BBRI itu PBV-nya itu kalau ditarik dari 5 tahun terakhir itu dia biasanya di atas 2,2 untuk PBV-nya. Makanya ini termasuk murah lah untuk kita pertimbangkan dan untuk kita beli. Nah, seperti yang kita udah analisis nih teman-teman. Jadi terlihat bahwa saham BBRI ini selama beberapa tahun kebelakangan mengalami pelemahan di pergerakan harga sahamnya. Nah, walaupun secara fundamental nih di sini dia masih mengalami kenaikan,
Terus juga laba bersihnya juga masih naik tapi tidak terlalu signifikan. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan saham perbankan itu dia harga sahamnya itu mengalami pelemahan. Nah, di antaranya itu ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Di antaranya itu beberapa tahun akhir kayak yang uh, faktor ekonomi yang ter faktor ekonomi yang terlalu beberapa tahun lalu itu rupiah sempat melemah dan suku bunga Amerika juga tinggi teman-teman. Nah, jadi itu juga merupakan faktor yang menyebabkan saham perbankan itu dia mengalami pelemahan. Terus kemudian juga ada faktor sentimen pemilu yang menyebabkan investor itu masih nunggu dan lihat juga nih, karena kan kalau misalkan ada pemerintahan baru takutnya ada regulasi baru seperti kebijakan fiskal, moneter, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada valuasi saham yang sudah mahal gitu. Jadi ketika pasca COVID itu kan saham-saham perbankan itu naik signifikan kan. Jadi pada tahun 2020 sampai 2022 itu saham perbankan naik signifikan. Jadi ketika tahun 2023, 2024 itu para investor menganggap bahwa saham perbankan itu mahal. Jadi para investor itu pindah ke saham-saham yang memiliki potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya untuk prospek di 2025-nya itu sini perbankan mulai mendapatkan sentimen positif, yaitu pada beberapa pekan lalu banyak investor luar yang membeli saham BBRI. Di sini ada sekitar 2,3 triliun yang dikumpulkan dari para investor luar negeri pada 9 Agustus sampai 15 Agustus. Nah, di sini juga saham BBRI juga mengalami pemulihan pada perbankan juga kayak BBCA, BMRI. Jadi sektornya juga mengalami pemulihan. Nah, di sini juga ada faktor lainnya yaitu The Fed itu atau suku bunga Amerika itu 96% akan memangkas suku bunga di bulan September. Jadi itulah yang menyebabkan para investor pada tahun 2025 ini itu kembali menyerok saham-saham perbankan karena kan kayak tadi valuasinya juga udah murah, terus prospek kedepannya juga masih bagus. Dan untuk sentimen dalam negerinya itu ada rumor bahwa Pak Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto ingin membenahi perusahaan BUMN dan memperhatikan kembali perusahaan BUMN. Gitu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you dia Fadil. Sebelumnya suara aku kedengeran gak ya? Oke. Sebelumnya mau disclaimer dulu. Eh, ini pertama kali sih aku analisis emiten perbankan karena di MK kita dari aku semester 4 dari aku analisis emiten itu kita nggak disarankan untuk ngulik perbankan. Pertama karena memang kita nggak belajar akuntansi lebih dalam, jadi nggak punya basic akuntansi yang buat perbankan khususnya gitu. Karena kan dia laporan keuangannya juga beda banget ya. Tadi yang udah dibilang sama Fadil juga, kalau misalkan ada beberapa rasio yang nggak cocok diaplikasiin ke perbankan gitu, kayak current ratio, quick ratio, DAR, sama DER juga sebenarnya nggak bukan nggak relevan tapi nggak masuk, nggak apple to apple buat ngaplikasiin di emiten perbankan gitu. Terus juga kebetulan aku juga setiap lomba aku nggak pernah ngambil emiten perbankan karena emang nggak diajarin juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Terus aku juga bukan anak BKT. Jadi pengetahuan aku sama rasio di perbankan ini lumayan kurang. Nanti kalau misalkan ada perhitungan yang salah, mungkin bisa kita saling koreksi bareng-bareng aja ya. Oke, aku share screen ya. Berarti sebelumnya di sini yang udah pernah ngitung itu ada siapa aja nih? Dias yang BKT ya, semester 4 ya? Adam juga ya? Udah kelihatan belum guys? Oke, sebenarnya mau ngelanjutin dari yang Fadil tadi bilang kalau misalkan tadi benar current rasionya itu mungkin bisa diganti rasionya ke LDR ya. Nah itu juga yang bakal kita hitung. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Aku juga pertama kali buat ngulik emiten perbankan. Kalau misalkan nanti ada akun yang aku salah ambil, mungkin bisa sama-sama dikoreksi ya. Oke. Nah, yang pertama itu lanjutannya adalah rasio NPL. Oke, sebelumnya kenapa aku ngambil rasio ini dulu ya guys? Kenapa aku ngambil rasio-rasio kayak ini? NPL, LAR, BOPO, CAR, dan sebagainya sampai loan growth itu alasannya karena kita kan sekarang topiknya business and investment risk. Nah, di dalam business investment risk itu kita mau analisis spesifik perusahaan BBRI gitu. Jadi kalau misalkan dilihat-dilihat sih, aku ngelihat perbandingan itu adalah BBCA. Sebenarnya beda, dia kan swasta ya, sementara BBRI ini BUMN. Nah, tapi aku ngelihatnya kebetulan dia punya business and investment risk gitu. Terus aku coba ngulik ternyata beberapa rasio ini yang ada di dalam business and investment risk gitu. Jadi aku coba-coba ngulik juga gitu. Sebenarnya aku juga belum pernah tuh bikin rasio ini di perbankan. Ini pertama kali juga buat aku ngulik ini gitu. Nah, dari NPL itu sendiri intinya itu adalah non performing loan atau ukuran seberapa banyak kredit macet atau pinjaman yang udah susah ditagih. Makanya di sini kita ngambil kredit yang diberikannya itu adalah bagian yang kurang lancar, diragukan sama macet gitu. Karena yang kita butuhin adalah untuk tahu pinjaman yang udah susah ditagih. Dalam 3 kategori ini ada kurang lancar, diragukan sama macet. Dibanding dengan total kredit yang dikasih sama banknya. Jadi kalau nanti makin tinggi si non-performing loan-nya, artinya uh, artinya itu makin jelek kualitas kreditnya karena artinya banyak nasabah yang nggak bisa bayar gitu atau gagal bayar. Nah di sini aku ngambil akun-akun ini itu kalau misalkan kalian lihat itu ada di mungkin kita nggak semuanya kita kulik di laporan keuangan ya karena waktu kita sudah terbatas. Paling guys kita paling kalau mau cari kayak gitu tuh kita langsung ketik cari aja kredit yang diberikan biasanya
Tadi benar yang kata Fadil, itu kita ngambilnya di CALK karena dia spesifik ngejelasin kategori-kategori. Bedanya, kalau kalian biasa ngelihat laporan keuangan di yang sektor jasa sama dagang, itu dia namanya informasi segmen. Nah, itu dia versi-versinya dia itu adalah segmen-segmen perusahaan. Misalkan kayak Alfamart, dia punya informasi segmennya adalah produk dia, produknya food sama non-food. Nah, beda sama si perbankan, kalau perbankan dia itu adalah kan dia ngasih apa ya namanya? Cara dia ngedapetin uang itu kan lewat bunga kan, lewat kredit yang dia berikan ke masyarakat gitu. Jadi otomatis informasi segmen versi perbankan itu adalah kredit-kredit dari yang diberikan sama dia dalam kategori-kategori gitu. Coba ya. Hmm. Sebelumnya mungkin dia sudah pernah ngulik ini belum? Kayak laporan keuangan perbankan di kampus. Oke. Tapi berarti sejauh ini yang kamu lihat di sini kayak apa yang kamu pelajarin di ini gak? Di kampus. Hmm. Kalau NPL ngitung-ngitung ini juga. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Oke. Nah ini guys, informasinya ada di sini. Di CKK bagian additional information. Di sini kita butuh informasi tentang kredit-kredit yang kurang lancar, terus diragukan sama macet. Nah ini udah aku masukin. Nah ini tuh ini total seluruhnya guys. Jadi tiga-tiganya yang kita butuhin ini ini yang tahun 2024. Terus kategorinya juga individual. Kalau misalkan ini jumlah aslinya itu total dari seluruhnya nih. Kalau kalian lihat di sini ada kredit yang diberikan segini. Nah, sebenarnya total dia itu kalau digabungin sama yang nasabah-nasabah yang bayarnya lancar, sama yang dalam perhatian khusus semua kategori itu totalnya 30-an. Tapi sebenarnya yang kita butuhin itu cuman yang kita menghitung yang gagal bayar. Jadi yang kurang lancar, diragukan sama macet. Tuh. Terus di sini juga ada usaha gadai, akun pinjaman syariah, piutang sewa pembiayaan, ini juga ada di sini. Di sini nih. Ini usaha gadai, terus pinjaman syariah ini, terus piutang sewa pembiayaan ini. Nah, terus kalau misalkan total pinjaman brutonya itu kita ngambil dari yang total asli kredit yang diberikannya 1.1,298 sama eh, sama apa ini? Pinjaman syariah sama piutang sewa pembiayaan. Itu udah masuk yang total. Itu. Itu adalah total pinjaman brutonya. Nah, jadi kalau aku baca di laporan keuangannya si BBRI, aku baru tahu ternyata kalau misalkan versi perbankan itu mereka udah ngitungin NPL-nya. Nah, ini 2,78% ini itu memang ada di laporan keuangannya dia gitu. Jadi dia udah ngitungin NPL bruto 2,78. Itu, nah terus aku ngulik gimana caranya bisa dapetin 2,78% gitu. Jadi eh ini dia rasio kredit non performing loan-nya per 2024. Nah ini aku nggak ngitung 2023 karena agak susah juga ngitungnya kayak pertama kali
ngitung NPL ini, kalau misalkan kita bandingin ternyata turun ya si NPL-nya. Nah, kalau misalkan yang rasio NPL neto, kalau nggak salah itu ada informasi internal gitu, jadi kayak nggak disajikan di dalam laporan keuangan atau gimana, aku nggak dapet angka 0,70 gitu. Iya, jadi rasio NPL-nya kita bisa dapat tahun 2024 ini udah pasti karena yang NPL ini udah dijelasin sama si Bank BRI-nya itu sendiri gitu. Nah, berarti kalau misalkan NPL-nya rendah, ini lumayan rendah sih ya, karena dia kurang dari 5%, artinya kualitas kreditnya itu bagus, mayoritas pinjamannya lancar, risiko gagal bayarnya juga kecil. Tapi kalau misalkan rasio NPL-nya tinggi, artinya banyak banget nasabah yang kreditnya macet dan sebagainya. Dalam tiga kategori ini, artinya eh, perusahaannya, artinya kredit secara perusahaannya itu nggak bagus gitu karena banyak yang susah bayar dan investor itu nggak mau ngelirik gitu karena pada susah bayar gitu. Terus juga ada rasio LAR. LAR ini itu adalah loan at risk. Nah, ini juga sama. Kita carinya langsung aja pakai akun-akun ini. Aku langsung kontrol find aja sih. Kredit yang diberikan ini juga sama. Ambil dari yang tadi, yang ini 48, 417, 127 nih. Ini kolektif, ini individual. Di sini yang dalam khusus perhatian. Nah, kenapa? Karena bedanya sama si NPL, kalau LAR itu kredit yang punya risiko bermasalah karena dia dalam kategori dalam perhatian khusus gitu atau DPK. Jadi LAR ini bisa diangkat lebih lebih berbahaya lah ya, early warning ketimbang yang NPL karena dia udah dalam perhatian khusus bukan lagi kategori yang kurang kurang lancar diragukan sama yang macet atau loss gitu. Nah, eee, untuk akun-akunnya kita langsung ngambil yang dalam perhatian khusus. Nah, aku ini sama kayak yang kredit yang diberikan yang tadi, usaha gadai, pinjaman syariah, piutang sewa pembiayaan, itu juga sama, tapi kita ambil yang dalam perhatian khusus. Terus eee, dibagi sama yang si total pinjaman bruto. Jadi kita punya pembagi yang sama, yaitu total pinjaman bruto. Nah, bedanya tadi cuman karena kita mau ngitung khusus buat yang lagi dalam perhatian khusus gitu. Nah, interpretasinya itu sendiri dia 7,60%. Kalau misalkan LAR-nya itu rendah, berarti dalam kategori 7,60% itu terindikasi berisiko karena tadi gabungan tiga aja yang kurang lancar diragukan sama macet aja 2,78. Ini yang dalam perhatian khusus 7,60% gitu dari total pinjaman brutonya. Artinya angkanya ini lebih tinggi dari NPL. Sebenarnya katanya itu wajar karena LAR itu memang cakupannya lebih luas ya. Di setengah dari karena angkanya gede sih di DPK-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan 7,60 ini sebenarnya relatif terkendali buat bank besar, tapi jadi sinyal gitu. Jadi sinyal buat manajemen supaya hati-hati lagi karena kredit-kredit yang ada di dalam perhatian khusus ini lumayan besar gitu. Dan nanti bakal jadi masalah gitu. Jadi ini yang jadi perhatian mereka. Gitu. Terus juga ada rasio BOPO. BOPO itu adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, si BOPO ini adalah untuk mengukur efisiensi operasional bank. Nah, kalau misalkan rasio BOPO ini sendiri, di sini kita pakai ini beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sama yang non keuangan. Terus juga pakai pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen. Terus juga bentar guys. Terus juga ada ini kita totalin, ini total beban operasional lainnya. Ini tinggal kalian ketik juga di sini. Ini biasanya adanya di laporan transaksinya dia. Terus misalkan nih guys, total beban operasional. Ini dia, ada di
Oh, di income statement-nya dia, di komprehensif. Terus, beban penyisihan kerugian itu ada di maaf ya guys, aku nggak hafal laporan keuangannya perbankan kebetulan. Hmm, ini deh 41. Ada di CALK. Kita pakainya yang total 41.757.637 sama akun-akun ke bawahnya juga aku cari berdasarkan eh, langsung kontrol file aja. Itu rata-rata antara di CALK karena dia spesifik ngejelasin semua semua unsur yang ada di dalam kategori ini, nilai atas aset keuangan kayak tadi, ada kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang sewa pembiayaan, dan sebagainya. Terus juga kita ngambil pendapatan bunga dan syariah, terus pendapatan premi, pendapatan penjualan emas. Nah, kalau nggak salah ini dalam satu ini deh, dalam satu page deh, kalau nggak salah. Iya, ada di income statement juga. Kita ambil yang pendapatan bunga dan syariahnya itu yang ini. Ini. Nah, pendapatan preminya ini 3250 yang neto. Terus penjualan emasnya juga ini 703. Terus total pendapatan operasional lainnya ini. Gitu. Jadi akun-akun ini tuh dalam satu page yang sama gitu kalau kalian cari. Nah, rumusnya adalah total beban operasional. Total beban operasional ini tadi tinggal dijumlahin, dikurangin sama pembalikan penyisihan estimasi kerugian. Karena ini kerugian minus dikurang jadinya. Terus di ini total pendapatan operasionalnya di sini kita jumlahin, tinggal kita bagi. Jadi total yang di beban operasional lainnya yang beban operasional sama dibagi pendapatan operasionalnya. Dapatlah 61% sampai dengan tahun 2024 sama yang tahun 2023-nya 58%. Artinya dari setiap 100 rupiah pendapatan operasional itu dia ngabisin 61 buat menutupi biaya operasional. Jadi masih tergolong efisien, tapi berat karena dia naik ya dari 58 ke 61%. Artinya ada kenaikan menjadi lebih berat. Terus kalau misalkan kita ngebandinginnya cuma 2 tahun sebenarnya bisa dibilang eh, ada kenaikan beban perusahaan gitu. Karena bebannya lebih besar dibandingkan pendapatan. Tapi kalau misalkan kalian bikin analisis, ini jatuhnya ke financial analysis sih. Nah, itu baiknya dibuat tren gitu sih selama 5 tahun sama ngebandingin yang kuartal 1 sama kuartal 2 gitu. Jadi kayak kita mau ngasih tahu kalau per tahun dia itu pergerakannya segini, kalau misalkan per kuartal itu pergerakannya segini gitu. Biar kelihatan trennya. Soalnya kalau cuma dua, kita nggak bisa ngebandingin ini sebenarnya berat apa enggak nih. Karena cuma 2 tahun. Tapi kalau misalnya kita ngeliat selama keadaan yang saat ini, yang kuartal 2 sama yang 5 tahun atau 3 tahun itu perbandingannya bisa lebih tepat gitu penilaiannya. Oke, kita agak buru-buru ya, maaf ya guys. Terus juga ada rasio CAR. CAR itu adalah Capital Adequacy Ratio. Artinya adalah rasio yang dipakai buat mengukur seberapa kuat modal bank itu sendiri dalam menanggung risiko dari aset yang dimilikinya. Nah, ini emang agak beda ya. Makanya kalau misalkan di perusahaan jasa sama dagang, mereka eh, dia nggak nanggung risiko ya, tapi rata-rata kayak buat bayar utang jangka pendek, jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan di bank, karena bank juga sih yang minjemin ke perusahaan-perusahaan jasa dan dagang, jadi beda rasionya. Nah, kalau misalkan di CAR ini, dia rumusnya adalah modal inti tier 1 ditambah modal pelengkap. Nah, tapi eh, akan sebenarnya karena keterbatasan informasi aku juga, aku pakainya modal inti tier 1 dibagi aset tertimbang
menurut risiko atau ATMR. Nah, modal inti tier 1 itu maksudnya adalah modal disetor, ada laba ditahan, sama agio saham. Terus kalau kita bisa lihat nih guys, ada di sini akunnya. Ini juga sama guys, ini jadi setiap rumus itu kita tinggal masukin ke laporan keuangan. Coba ya. Iya, ini dia. Ada di CHLK nih. Informasi tambahan. Nah, ini juga ada di BBRI udah ngejelasin juga rasio-rasionya dia tuh ada CAR nih salah satunya. Nah, ini tuh dia eh modal inti tier satunya 241, terus dibagi sama ATMR-nya itu kita ngambil yang 1035 atau totalnya gitu. Nah, didapatlah CAR-nya dia itu sebesar 23,28%. Nah, artinya modal inti dari BBRI untuk menutupi sekitar 23,28% dari aset tertimbang risikonya sebagai pembaginya tadi, angka ini tuh jauh di atas ketentuan minimum OJK. Artinya OJK tuh sekitar 8-12,5%. Jadi posisinya permodalan BBRI ini tuh masih sangat kuat gitu. Mungkin karena kita pakai modal inti kali ya. Makanya bisa dinilai jauh di atas ketentuan minimum standarnya dari OJK gitu. Nah, terus tapi sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2023 ternyata dia mengalami penurunan gitu. Artinya ada uh, perubahan modal bank dibanding sama risiko yang diambil. Artinya risiko tahun 2024 itu lebih besar dibandingkan tahun 2023. Itu terus kita masuk ke rasio LDR. LDR ini adalah loan to deposit ratio. Ini juga sama. Ini sebenarnya ngeling-ngeling aja sih guys, angka-angkanya. Cuman aku kupas gitu. Kredit yang diberikan tadi ada di atas. Kita udah, kalau misalkan lebih enak dilihat sebenarnya kayak biasa kayak gini ya guys. Kita bikinnya kayak gini. Cuman karena ini akun-akunnya rasio baru yang kita pakai, jadi aku langsung bikin di sini aja biar kalian bisa lihat dari angka yang kita ambil udah tinggal di sum aja gitu, total kredit bruto. Nah, si LDR itu sendiri adalah rasio yang dipakai buat mengukur seberapa jauh sih dana simpanan nasabah disalurkan kembali jadi kredit oleh bank. Intinya LDR ini tuh nunjukin likuiditas bank, apakah dana yang dihimpun dari masyarakat, tabungan, giro, sama deposito itu adalah apakah cukup untuk menutupi kredit yang disalurkan gitu. Nah, rumusnya itu sendiri itu adalah total kredit bruto dibagi total simpanan nasabahnya, total kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan itu juga tadi total seluruhnya ini, terus pinjaman syariah, utang sewa pembiayaan, terus kita sum, jadi total kredit bruto. Nah, ini total simpanan nasabah kita bisa cari di laporan keuangan lagi. Ada di Ada di sini, 1, 3, 6, ya ada di balance sheet di bagian liabilitas. Di sini nih guys. Total deposit from customers tahun 2024. Terus kita bagi total kredit bruto dibagi total simpanan nasabah, hasilnya sama dengan 99%. Nah, artinya itu hampir semua dana pihak ketiga itu sudah disalurkan ke kredit. Berarti BBRI itu sangat agresif dalam menyalurkan pinjaman, tapi di sisi lain ruang likuiditasnya itu jadi lebih sempit atau dana cadangan yang liquid itu terbatas gitu. Nah, berarti naik kan dari tahun 2023 ke 2024. Nah, padahal tahun 2023 itu masih agak longgar, artinya ada lebih banyak dana yang belum disalurkan sebagai kredit, jadi likuiditas dia itu masih aman. Nah, kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 ini artinya BBRI itu semakin efisien untuk menggunakan dana nasabah dia itu untuk menghasilkan pendapatan lewat bunga kredit, tapi risikonya adalah likuiditasnya makin tinggi. Kalau misalkan tiba-tiba banyak nasabah yang narik simpanan. Tuh. Oke, lanjut
ke sisa 3 rasio lagi. Nah, rasio kasa. Kasa itu adalah current account and saving account ratio. Nah, kasa itu sendiri itu adalah rasio yang dipakai buat mengukur porsi dana murah atau si giro sama tabungan dibanding dengan total simpanan nasabah. Nah, kenapa disebutnya itu murah? Karena bunga bunga giro dan tabungan itu jauh lebih rendah dibandingkan deposito. Apalagi kan deposito kan berjangka ya. Makanya kita langsung ke sini gitu. Karena kita pakainya current account. Jadi kalau misalkan kasanya tinggi, biaya dana bank atau si cost of fund-nya ini makin kecil. Artinya margin labanya bisa lebih besar. Rumusnya sendiri itu ada simpanan gironya sendiri. Ini, oke kita lihat lagi ya di laporan keuangannya. Simpanan nasabah, nah ini dia, giro, tabungan, kita ambil, kita jumlahin, segini 918 yang kita current account-nya, terus total simpanan nasabahnya tadi di sini juga ada di sini ya, ada di tempat yang sama kayak kita ngitung eh apa ini? Ini, ngitung bopo. Nah, artinya kasa ini sendiri kita dapat dari simpanan nasabah tadi, yang simpanan giro, tabungan, yang current account yang lebih liquid, dibagi sama total simpanan nasabahnya sendiri sama dengan 67%. Perubahannya cuma 1% sih ya. Nah, artinya itu kalau misalkan 67% berarti dana pihak ketiga BBRI itu berasal dari giro sama tabungan alias si dana murah itu bagus karena biaya dananya jadi lebih rendah. Jadi margin bunga bersihnya bisa lebih besar. Kalau misalkan yang tahun 2023 64% gitu. Berarti kasarnya lebih kecil, artinya porsi dari depositonya itu lebih tinggi dibandingkan porsi yang giro sama tabungan, yang simpanan nasabah ini gitu. Ini lebih ke perbandingan sih ya terhadap total simpanan nasabahnya gitu. Jadi kalau misalkan kasanya tinggi atau current account yang kita pakai itu adalah giro dan tabungan, berarti cost of fund-nya rendah, daya saing banknya makin kuat. Makanya semua bank besar di Indonesia tuh mereka katanya itu berlomba-lomba buat ningkatin kasa atau si current account and saving account ratio gitu. Terus ada juga rasio NIM atau net interest margin itu adalah rasio yang dipakai buat mengukur kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya. Sederhananya adalah seberapa cuan bank itu dari aset yang mereka hasilkan dari loan, obligasi, sama penempatan dan lain-lain tergantung bank itu sendiri. Nah, NIM-nya sendiri itu rumusnya adalah pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif. Nah, aset produktifnya itu kita pakai yang kredit yang diberikan, sama kayak di atas tadi, data-datanya, pinjaman syariah, piutang sewa pembiayaan, sama efek-efek, dan penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, terus giro pada bank lain. Ini kita kita totalin aset produktifnya ini, terus kita bagi sama pendapatan bunga bersihnya, pendapatan bunga syariah, itu yang sudah neto. Dapatlah 8,5%. Nah, 8,5% sebelumnya 8,16 gitu. Artinya turun. Interpretasinya kayak jadi 100 dari aset produktifnya dia margin BBRI, margin bunga bersihnya itu 8,05. Nah, berarti ada dari 8,16 ke 8,05 itu nunjukin ada tekanan margin. Jadi bisa terjadi itu karena bunga depositonya naik atau yield aset produktifnya turun, tapi angka 8% itu masih dalam kategori tinggi katanya untuk ukuran bank besar. Gitu. Artinya BBRI itu tetap sangat efisien sih dalam mengelola dana current account saving account-nya dia untuk membantu menjaga NIM. NIM-nya itu adalah net interest margin-nya. Seberapa cuan dari pendapatan bunga bersihnya dia gitu.
dari aset produktifnya. Itu. Terus yang terakhir ada rasio loan growth. Nah, loan growth itu adalah pertumbuhan kredit bank dari tahun ke tahun. Aku cuma ngambil 2 tahun. Sebenarnya kalau misalkan kalian rajin dan lagi lomba, ambillah 5 tahun, bahkan sampai kuartal 1, kuartal 2 gitu. Itu lebih baik karena kita mau menyajikan kayak kinerja perusahaan gitu. Nggak mungkin kita cuma ngeliat 3 tahun, itu kurang sih. Lebih baik kita ngasih tahu pertumbuhan perusahaan itu eh, 5 tahun sih, 5 tahun sama kuartal 1, kuartal 2. Tapi nggak boleh dibandingin ya guys. Tahunan sama kuartal. Kita cuma ngasih tahu eh, saat ini keadaannya loan growth-nya dia itu per kuartal 1, per kuartal 2 itu berapa sih kenaikannya gitu. Berarti kinerja dia dalam 3 bulan sampai ke 6 bulan itu berapa gitu. Nah, rumusnya itu sendiri tinggal kita bagi aja total kredit bruto yang tahun lalu dikurangin yang tahun ini, yang tahun kita bandingkan ke tahun dasarnya dibagi tahun dasar gitu. Dapatlah 7%. Nah, 7% ini juga sebenarnya kita nggak bisa nilai dia bagus atau enggak sih kalau misalkan kita nggak punya perbandingan selama kinerja dia tahun lalu, tahun lalunya lagi gitu. Jadi baiknya kalian bisa cari tahu lagi gitu kalau misalkan di sini tahun 2022 berapa gitu. Coba ya kita total kredit bruto. Kayak aku ngeling di sini deh. 82. Oh, di sini. Perhitungan yang kredit yang diberikan, pinjaman syariah berarti ada di yang tadi yang di awal. Kredit yang diberikan yang ada kurang lancar dalam perhatian khusus dan lain-lain, total kredit brutonya di situ sama kayak ngitung rasio-rasio terkait kayak LDR, NIM gitu. Jadi beberapa rasio yang kita bahas ini tuh mereka tuh satu keterkaitan satu sama lain karena akun-akunnya masih sama gitu sih. Mungkin dari dia ada komentar.
Baik, sebelumnya izin bertanya Kak. Nah, kan tadi saya sempat pas ngejelasin account ratio kan sempat jelasin bahwa kalau likuidasi dari perusahaan perbankan itu tidak bisa dilihat dari account ratio-nya. Terus dilihatnya dari LDR tadi yang udah kan jelasin, terus sama LCR atau liquidity coverage ratio. Nah, kira-kira eh, mungkin Kanada tahu LCR itu apa, atau mungkin yang dari prodi BKT kayak Bang Dias atau Bang Adam tahu LCR itu apa? Terima kasih. Oke, Fadil. Thank you juga pertanyaan aku juga guys. Aku juga baru pertama kali belajar perbankan. Kalau misalkan LCR ini aku nggak dari aku ngikutin dari contoh yang BBCA. Kebetulan ada rasio yang dibutuhin buat menganalisis bisnis dan investment risk-nya perbankan gitu. Jadi LCR ini nggak masuk ke dalam informasi itu. Jadi aku kurang mendalami sih. Mungkin anak-anak BKT. Oke Bang, terima kasih. Ya kalau masih bingung mungkin kita lihat implikasinya ke bisnis and investment risk kalian ya. Udah mau jam 9 juga. Oke. Kebetulan nih guys, kita topik kali ini tuh nggak banyak guys slide-nya. Jadi kayaknya semoga ya guys, semoga aja nggak malam banget ya. Oke. Sebelumnya kelihatan jelas nggak guys? Atau kurang kelihatan? Oke. Kita mau bahas bisnis and investment risk. Nah, sebenarnya dari dosen aku sendiri tuh nggak ngejelasin ini. Aku sangat menyayangkan sih sebenarnya kita eh, jurusan akuntansi dan menurut aku bukan cuma MK, prodi MK doang, tapi informasi tentang risiko itu menurut aku penting gitu karena kayaknya di aku sendiri belajar manajemen risiko tuh cuman satu matkul ya, iya di semester 3. Nah, syukurnya aku belajar risiko itu sama praktisi. Dia waktu itu kerja di Pertamina. Jadi eh, aku bersyukur banget akhirnya ada dosen yang ngajarin terkait risiko-risiko karena kan kita ngeliatnya yang indah-indah aja ya. Kita ngeliatnya cuman ngitung laporan keuangan, ngitung angka-angka gitu dan kayak eh, hal yang bakal bikin masalah itu kita nggak dapetin itu. Aku nggak dapetin itu di MK gitu. Jadi pas belajar manajemen risiko, terus dapat dosen praktisi, jadi aku bisa lihat langsung dia ngasih contoh kayak Pertamina gitu, risiko-risiko dari perusahaan Pertamina. Terus kebetulan dia juga backgroundnya dari teknik UI, jadi aku sangat senang sekali mendapatkan dosen manajemen risiko gitu kayak gitu. Soalnya dosen-dosen yang lain aku ngerasa agak agak kurang terinformasi sih gitu. Kalau untuk spesifik ke perusahaan gitu. Mungkin anak-anak AKT
mungkin beda-beda lagi ya dosennya gitu, atau BKT juga beda-beda lagi. Oke, nah risiko yang diajarin, definisi risiko yang diajarin sama dosen aku waktu itu adalah, ini dia, adalah uncertainty. Jadi risiko itu adalah ketidakpastian. Karena, kalau di prodi aku ya, aku belajar valuasi, eee, memproyeksikan laporan keuangan ke depan, itu kadang kita tuh nggak pakai risiko, kita ngelihatnya cuma pakai asumsi gitu. Eee, sementara ngevaluasiin perusahaan atau ngevaluasiin bisnis ke depan, itu nggak bisa, over optimis gitu, nggak bisa terlalu pede untuk bikin perusahaan itu kayaknya bakal, tumbuh terus deh gitu. Nah, makanya di Business and Investment Risk itu tuh jadi salah satu kategori, eee, rem buat kita nggak terlalu optimis sama, valuasi atau ngebayangin perkembangan perusahaan tuh ke depannya bakal bagus atau enggak nih gitu. Jadi informasi-informasi sebelumnya yang kita bahas itu kan kayak Porter gitu kan, terus Pestel dan sebagainya. Itu kan kita cuman tahu kalau misalkan perusahaan itu nanti bakal terpengaruh sama makro, bakal terpengaruh sama kompetitornya dia, regulasi pemerintah, industri dia, lingkup bisnisnya dia, dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan spesifiknya, kalau nanti intinya risikonya apa sih? Nah, itu tuh dibahas di dalam Business and Investment Risk gitu. Nah, poin ini tuh selalu ada di lomba, research paper gitu. Kebetulan aku juga lagi lomba di CSA, ini juga masuk lagi, Porter, SWOT, itu masuk semua, terus Business and Investment Risk juga masuk ke dalam lomba-lomba yang kategorinya kayak CSA gitu. Nah, kemungkinan juga kayaknya bakal kalau kalian ngambil sertifikasi kayak gitu-gitu pasti ada juga ini. Terus kalau nggak salah kalau kalian mempelajari lebih dalam lagi risiko, itu ada juga, sertifikasinya di CSA gitu, namanya CRA kalau nggak salah. Itu dia spesifik kayak bikin list register dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita nggak bahas, mitigasi risiko dan sebagainya gitu, karena, eee, pertama pengetahuan aku terhadap perbankan juga agak kurang karena aku nggak tertarik sama perbankan, kedua nggak ada keharusan karena misalkan, eee prodi aku UMK sih, makanya mereka kebetulan mungkin BKT bakal selalu ngeliatin bank gitu ya, menganalisis perbankan. Tapi kalau misalkan di UMK kita justru malah disuruh menghindar gitu, karena kita nggak punya basic-nya dan nggak ada mata kuliah perbankannya juga gitu. Jadi kita, eee, nyari aman aja, kita nggak mempelajari itu, emang agak salah gitu, tapi nggak apa-apa, karena kita di sini juga kebetulan emitennya finance, perbankan, jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Nah, dari situ sendiri tadi itu adalah uncertainty, artinya ketidakpastian. Sebenarnya kayak hidup aja sih, kita nggak pasti besok, bakal cerah. Apalagi di rumahku sih, Bogor. Besok Bogor itu cuacanya kita nggak bisa mastiin dia bakal hujan atau cerah dan sebagainya gitu. Jadi sama kayak bisnis perusahaan, meskipun, meskipun kita udah punya rencana ekspansi gitu. Kita mau, buka buka cabang lagi gitu. Apakah mungkin bakal menguntungkan? Itu nggak ada kepastian gitu. Jadi rencana kita boleh bisa gitu, tapi kalau misalkan ending-nya nanti outcome-nya gimana, itu halnya, itu maksudnya nggak pasti gitu, hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau bisnis risk-nya itu sendiri adalah exposure dari perusahaan atau organisasi yang harus dipertimbangkan karena bisa mengurangi profit-nya atau bisa bikin kita gagal gitu atau rugi besar artinya. Nah, kalau misalkan investment risk itu adalah kesempatan dari hasil dari hasil investasi bisa lebih rendah dari harapan, dari expected outcome-nya, atau bisa juga lebih buruk gitu, bisa rugi besar gitu. Jadi intinya adalah kita mau mempertimbangkan eh, kemungkinan hal-hal yang membuat perusahaan itu profitnya berkurang, bisa jadi perusahaannya itu gagal ekspansi, bisa bikin investor nggak percaya, dan investor yakin kalau misalkan kita nggak dapet expected outcome-nya dia gitu. Dan ini yang jadi pertimbangan investor juga buat investasi di perusahaan tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita lihat investment risk, oh ternyata dia itu uh,
kita bisa aja ngebayangin kalau misalkan emiten-emiten ini kayaknya bakal tumbuh deh karena ada bandarnya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan beberapa perusahaan yang nggak bisa beberapa emiten yang nggak bisa dimainin sama bandar, itu artinya fundamentalnya kuat banget, itu dia sangat tercermin sama keadaan pasarnya gitu. Jadi kemungkinan pasti investor nggak akan mau masuk gitu. Bahkan investor asing ataupun bandar kita nggak tahu ada permainan apa di dalamnya, kenapa mereka mau mainin perusahaan yang investasi risiko investmentnya itu buruk gitu, atau karena kita nggak ngedalamin hal itu, karena kan kita kadang cuma ikut-ikut informasi dari berita dan sebagainya gitu kan. Tapi dalam perusahaannya kita nggak tahu nih sebenarnya gitu, investment risknya bagus apa enggak gitu. Jadi intinya risiko itu adalah yang bikin tujuan dari si bisnis perusahaan itu sendiri, dan si investor posisinya itu nggak tercapai karena hasil akhirnya itu beda dari rencana yang kita buat. Gitu. Oke, nah types of risk-nya itu ada 4. Yang pertama ada economic or market risk, risiko yang timbul dari kondisi makro atau pasar secara keseluruhan yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, atau spesifiknya kita lagi bahas bank. Contohnya itu ada risiko kredit, kayak debitur gagal bayar. Tadi kan ada risiko-risiko ya guys, kredit yang diberikan tuh kayak ada yang dalam perhatian khusus, ada yang macet dan sebagainya. Risiko suku bunga, tadi yang kata dia sih jelasin di awal juga, terus inflasi, volatilitas nilai tukar, atau kondisi pasar modal yang memburuk, itu juga mempengaruhi. Tadi yang benar kata dia yang terkait setiap pergantian presiden, IHSG juga akan selalu berubah-berubah dan sebagainya, itu tercermin di pasar kalau kita analisis di bisnis and investment risk-nya dia. Nah, terus industry risk. Industry risk itu adalah risiko yang berasal dari dinamika industri perusahaan tersebut beroperasi, kayak faktor kompetitif perusahaan-perusahaan tersebut, regulasi di industri dia gitu. Contohnya adalah kayak risiko kompetitor, kehilangan pangsa pasar karena persaingan ketat mungkin. Bisa juga karena perubahan regulasi industri perbankan, atau misalkan ada disrupsi teknologi lewat financial technology, fintech gitu-gitu. Itu juga sangat mempengaruhi perusahaan. Intinya kalau economic itu kalian pasti lebih familiar karena dia sifatnya general, pengaruh dari kondisi ekonomi dan pasar secara umum. Tapi kalau misalkan industry risk, dia pengaruh dari tadi kompetitor, persaingan di industri dia, dan peraturan. Jadi kalau kita lagi memain, peraturan dari permainan itu sendiri itu mempengaruhi risiko gitu. Risiko kita menang, risiko kita gagal atau kalah gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat sebenarnya contoh dari economic risk sama industry risk, aku sendiri ngeliatnya kadang itu sama aja. Menurut aku sama-sama masuk ekonomi, sama-sama masuk industry risk. Nah, apa yang ngebedain kita mengkategorikan risiko tersebut ke economic risk atau ke industry risk? Kalau nggak salah itu katanya dari sumber penyebabnya. Jadi kalau misalkan sumber penyebabnya itu dari secara makro, itu pasti ya makro sebenarnya otomatis semua orang pasti lebih bisa ngebedain gitu. Tapi kalau misalkan industry risk gitu, kadang kita ngerasa ini sebenarnya makro juga gitu kan. Nah, beberapa risiko itu memang bisa saling tumpang tindih gitu. Misalkan suku bunga naik, tapi kan pasti bakal itu jelas masuk ke economic atau market risk. Tapi efek dampak dari makro secara in general itu pasti akan mempengaruhi industry risk-nya, kebijakan-kebijakan yang terjadi di Indonesia, dia mempengaruhi BBRI, dia juga mempengaruhi BBCA gitu, mempengaruhi satu industri perbankan gitu. Terus apa namanya, kalau misalkan economic risk itu intinya dia bisa pengaruhnya itu masuk ke industri risk. Jadi risiko yang ada di industri risk itu sebenarnya ada juga di risiko ekonomi gitu. Mungkin spesifiknya ada risiko yang cuma ada di perbankan tapi nggak ada di risiko industri selain perbankan gitu. Kayak perubahan regulasi industri perbankan khusus gitu. Nah, next kita ada risiko operasional sama valuasi. Risiko operasional itu adalah risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal. Berarti ini khusus
internal perusahaan tersebut, kesalahan manusia, human error atau kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang mempengaruhi perusahaan kita gitu. Contohnya di bank ada risiko likuiditas. Berarti perusahaan bank khususnya ya berarti tidak misalkan perusahaan manapun lah secara umum, berarti dia nggak punya cukup dana untuk bayar kewajiban. Terus ada masalah fraud atau ada kesalahan sistem IT gitu. Terus ada juga valuasi risk. Nah, di valuasi risk ini sendiri lebih spesifik lagi, kalian akan mudah membedakannya karena dia masuknya ke metode model valuasi yang dipakai gitu. Jadi misalkan kita mengestimasikan nilai suatu perusahaan atau aset itu tidak tercermin dengan nilai yang sebenarnya karena kita salah pakai metode, salah model atau salah asumsi gitu. Yang digunakan dalam valuasi otomatis itu bisa jadi kesalahan penilaian terhadap perusahaan itu sendiri. Bisa aja perusahaan tersebut dinilai terlalu mahal, padahal nggak semahal itu, atau mungkin justru dia under value gitu, bisa aja gitu. Jadi kalau kalian nanti udah belajar dari edu kan kalian kan kalian udah belajar nge-pricing income statement kan. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah bikin akun-akun tersebut udah lengkap jadi satu laporan keuangan kayak balance sheet, income statement, cash flow, itu nanti kalian bakal bikin valuasi. Jadi tercermin nih dari laporan-laporan tiga keuangan tersebut itu dalam DCF, FCFF itu adalah free cash flow to firm, ada juga FCFE, free cash flow to equity, multiple valuasi, comparable, ada juga relatif valuasi, ada juga Monte Carlo dan sebagainya, itu ada banyak model. Jadi kalau nggak salah yang aku dengar tuh dari CSA, dia bilang kalau misalkan model valuasi itu kita nggak tahu mana yang benar, kita nggak tahu mana yang terbaik. Jadi dari CSA sendiri nyaranin kita untuk coba beberapa model valuasi supaya jadi perbandingan sebenarnya mana sih yang modelnya ini dari beberapa model itu mendukung proyeksi laporan keuangan yang udah kita buat gitu. Kalau misalkan dia sama-sama mendukung, misalkan kita pakai FCFF sama FCFE gitu. Mungkin kalian nggak terlalu mudeng karena valuasi juga belum diajarin ya guys ya. Nah itu apakah mendukung atau tidak? Misalkan harga wajar saham. Jadi ending dari FCFF sama FCFE itu sama DCF tuh sama ya guys. Sama-sama kita cari harga wajar sahamnya gitu. Kita mau tahu apakah nanti perusahaan itu akan terjadi potensial upside naik atau downside gitu. Itu keputusannya juga sama, nanti endingnya adalah buy, hold, atau sell gitu. Bedanya mungkin kalau kalian di teknikal kalian ngeliatnya lewat indikator gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di valuasi kita ngeliatnya dari harga sahamnya. Apakah nanti dalam 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan perusahaan itu bakal tumbuh, artinya upside, kenaikan, atau dia downside, atau dia malah turun. Mungkin itu karena laporan keuangan proyeksi yang kita buat di ending yang tahun 2024 sama 2025 ke depannya itu tuh nggak mencerminkan perusahaan itu tuh bakal berkembang gitu. Tapi bukan berarti jelek ya perusahaan itu tuh ya. Kalau misalkan dia dapet harga wajar saham yang rendah atau misalkan dia downside, itu bukan berarti dia nggak baik untuk dibeli, tapi sebenarnya sama kayak kayak kalian ngeliat teknikal gitu, kayak wait and see aja. Nanti kita tunggu sampai dia koreksi. Karena pasti setiap nanti laporan keuangannya keluar gitu, per annual sih sebenarnya tahunan, itu pasti bakal pertimbangannya juga bakal beda lagi gitu kalau valuasi gitu. Jadi misalkan di kalau dalam DCF itu kita pakai WACC, weighted average cost of capital, jadi ada cost of debt, jadi ada pembiayaan dari hutang, cost of equity dari ekuitas gitu. Misalnya dari 9% sampai 10% atau growth rate. Misalkannya growth itu adalah pertumbuhan. Nah, growth itu sendiri pakai terminal. Jadi kalau misalkan kalian nanti mulai masuk ke valuasi, itu ada pertimbangan-pertimbangan untuk menilai apakah perusahaan itu bakal naik atau turun harga sahamnya. Itu lewat si pertumbuhan terminal growth rate-nya. Itu bisa bikin perubahan setiap dari WACC sama growth rate yang kita gunain itu bisa bikin valuasinya itu bisa beda jauh gitu. Nah itu
terjadi juga sama yang aku alami selama waktu lomba. Jadi kalau misalkan kita salah bikin cash flow, karena DCF itu FCFS sama FCFA itu pakai cash flow, itu otomatis WACC yang kita pakai itu juga bakal mempengaruhi banget sama ending harga wajar sahamnya gitu. Keputusan buat nanti bikin uh, papernya itu bakal buy, hold atau sell gitu. Nah, tapi kalau misalkan valuasi risk ini kalian bakal ngehnya mungkin kalau kalian ngeliat paper-papernya sekuritas kali ya. Karena mereka ada kayak multiple valuasi atau relative valuation gitu-gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan sendiri sebenarnya nggak terlalu memperhitungkan valuasi risk sih kalau mereka gitu. Karena ya kan orang yang menilai gitu nanti eh, orang yang memproyeksikan gitu. Karena kalau misalkan perusahaan yang memproyeksi nggak mungkin sih. Bukan nggak mungkin ya, tapi ya dia insider ya, dia yang tahu memang perkembangan aslinya gitu. Karena kayak kita bikin cash flow aja, eh, aku belajar dari Bintang juga, kayak ada informasi tentang apa namanya bikin laporan cerukan dan sebagainya gitu. Kayak lihat dari kas dari banknya dan sebagainya itu informasi-informasi internal gitu. Jadi emang valuasi risk ini aku nggak kasih kalian contoh karena kayaknya berat juga kalau kita nggak punya valuasi versi perbankan gitu. Aku pun soalnya nggak pernah bikin valuasi perbankan gitu. Jadi aku nggak bisa membicarakan valuasi risk ini gitu. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan dagang kayak yang udah aku lomba-lombain mungkin nggak apa-apa gitu karena aku sendiri yang ngulik gitu. Tapi kalau misalkan ini aku nggak tahu sih gitu. Kurang terinformasi juga gitu. Nah, kita mau karena udah malam nih 9, aku mau kalian tebak-tebakan. Kalian siap gak tebak-tebakan? Tapi aku mau eh, kasih kalian kesempatan, mau aku tunjuk, mau aku tembak satu-satu. Jadi misalkan aku mau, misalkan poin pertama, rekening bank itu ditutup sama PPATK. Kayak berita yang kemarin ya guys ya. Ada banyak puluhan nasabah kehilangan akses karena dianggap tidak ada transaksi. Kalian yang nebak ini masuk ke risiko ekonomik, industri, atau operasional. Kalian mau aku tunjuk sendiri atau kalian mau uh, duluan-duluanan? Siapa duluan yang mau angkat tangan? Mau kompetisi atau mau aku tunjuk? Serius nih guys, aku kasih kesempatan kalian negosiasi. Kalian mau aku tunjuk? Kan biasanya kalian selalu pasti akan ada ngomong terus ya kan, rasio-rasio, selain rasio-rasio ya, pasti kalian bosen, ngantuk, ini ngomong apa sih? Nah, sekarang aku kasih kalian kesempatan. Kalian coba pikirin beberapa poin-poin yang aku nanti kasih. Kalian tebak. Ini yang off-cam apakah ada atau kayak Afifa, Damar? Kan kalau Adam tadi chat ya, kalau nggak bisa on-cam. Iya. Yang lain gimana? Iya, ayo guys. Oh, pulang kampung nggak ya?
Gimana? Mau ditembak aja nih? Oke, kita tembak ya, satu-satu. Poin pertama, ini pasti ini berita yang lagi ramai sih guys, baru-baru ini nih. Menurut kalian, poin pertama, rekening ditutup PPATK. Ini kayak berita ya, puluhan nasabah kehilangan akses karena dianggap tidak transaksi. Menurut kalian, permasalahan ini adalah risiko apa? Market, industri, atau operasional? Nggak ada yang salah. Nanti kalau benar, aku catat. Terus mungkin di akhir kita ada hadiah setelah kulik beres, kulik terakhir yang selalu merhatiin aku. Bisa diulang, Kak? Apanya? Maaf, tadi bisa diulang. Oh, eh, nanti kalau nggak ada benar dan salah sebenarnya karena sama-sama belajar dan pasti eh, kayak tadi yang aku bilang risiko tuh pasti bisa saling tumpang tindih gitu. Nah tapi aku mau coba kalian sendiri yang nentuin ini masuk ke risiko mana gitu. Nah kalau misalkan siapa yang paling nanti mungkin setelah kalian ditembak-tembak mau jawab sendiri, nanti aku pertimbangkan siapa yang akan dapat hadiah selama kulik fundamental. Nggak malam ini, nanti kulik terakhir. Oke, siap ya. Ini pasti kalian bisa udah nyari duluan nih, tapi poin selanjutnya kalian nggak akan bisa nyari. Poin pertama, aku mau yang jawab Lutfia. Yang pertama ya Kak. Soal pertama ya Kak. Kalau menurut aku ini termasuk risiko operasional Kak. Karena kan ini dari kebijakan pemerintah ya Kak. Bukan merujuk ke suatu industri tertentu. Jadi menurut aku ini risiko operasional Kak. Oke, ini kita mau langsung buka jawabannya atau nanti aja? Nanti aja kali ya. Kalian masih semangat gak? Kok kalian dikasih hadiah nanti juga nggak semangat sih? Nggak dikasih hadiah nggak semangat, dikasih hadiah nggak semangat juga. Jadi kalian mau dikasih hadiah apa enggak? Mau Kak, mau. Mau Kak. Berarti yang mau cuma 3, yang lain nggak mau. Buka. Mau Syahrul. Oke, bener yang kata Lutfia, ini tuh salah satu risiko operasional. Pertama sebenarnya ini karena kebijakan pemerintah sih, tapi dampaknya lebih besarnya ke bank tersebut gitu. Iya, pemerintah nggak dapet apa-apa ya, pemerintah cuma dapet dihujat doang gitu, diramein aja. Tapi kalau misalkan banknya sendiri pasti bakal ada rush penarikan dana, karena orang-orang kayak kemarin kan berita-beritanya adalah banyak yang jadi mendingan mereka pegang sendiri uangnya dibandingkan nanti ditahan sama bank gitu, nggak bisa dicairin. Sementara kayak kasus-kasus nasabah-nasabah yang lain tuh bilang katanya di berita tuh kayak ini sebenarnya dana perwalian lah, dana anak, dana pendidikan anak dan sebagainya gitu. Kalau misalkan ditahan sama bank karena kebijakan pemerintah itu pasti bikin mereka susah gitu. Jadi jawaban poin pertama itu betul. Oke, next ya guys. Nah, next ini aku cuma kasih waktu 3 detik atau 3 sampai 5 detik buat kalian pikirkan ini masuk kategori mana. Oke, siap ya guys. Next. Poin selanjutnya adalah volatilitas rupiah dan suku bunga. Aku mau pilih Syahrul. Menurut ini Kak,
Bentar. Ayo Market Syahrul, risk. alasannya kenapa? Alasannya selain kena market apa tuh? Wah, karena itu dari kebijakan pemerintah, Kak. Biaya. Terus bisa dijelaskan lebih tadi volatilitas rupiah dan suku bunga. Ya, karena pergerakan volatilitas rupiah itu kan bisa diakibatkan dari beberapa kebijakan pemerintah, baik dari peningkatan suku bunga atau penurunan suku bunga. Itu jadi yang saya pilih adalah market risk, Kak. Gimana sih? Tapi bener gak Kak jawabannya, Kak? Benar. Cuma spesifik maksudnya itu adalah karena kategori rupiah itu kan kurs ya. Nah, karena kurs terus suku bunga itu kan termasuk kategori makro gitu. Jadi kalau nanti langsung mau ngaitin, oh karena suku bunga itu makroekonomi gitu. Rupiah atau kurs, nanti ada misalkan ada volatilitas rupiah dan dolar, itu juga masuk, kamu bisa bilang karena itu termasuk kategori makroekonomi. Otomatis kalau makro dia economic risk gitu, semua pasti terpengaruh. Benar kok, benar. Keren. Ini next kalian mau ditembak lagi atau mau jawab sendiri? Kayaknya aku mau mempertimbangkan yang dapat hadiah yang jawab sendiri. Kita rebutan ya. Kok kalian nggak ada jiwa kompetitifnya sih guys? Ayo dong, semangat. Jangan biasanya kalian main Roblox gitu kan. Sekarang kita kulik, kalian nggak semangat. Kevin aja semangat. Kalau main Roblox kan Kevin. Oke, rebutan ya. Tapi rebutan berarti aku kasih waktu paling maksimal 5 detik. Oke ya. Syahrul. Apa Syahrul? Operasional risk bukan, Kak? Operational risk. Menurut yang lain operational risk atau yang lain? Industri risk deh, Kak. Oke, jadi mau operasi apa industri, Syahrul? Industri. Alasannya? Alasannya karena adanya persaingan dan disrupsi digital yang mengharuskan BBRI ini harus terus berinovasi agar mendapatkan pangsa pasar. Oke. Tadi awalnya pasti mau pilih operasional karena ada kata-kata BBRI ya? Iya. Iya. Jawabannya benar, itu adalah industri risk. Kenapa? Tadi persaingan, kenapa BBRI punya langkah untuk menginovasi digital supaya pangsa pasar dia nggak hilang? Karena ada risiko perusahaan lain atau bank lain itu punya mungkin aplikasi m-bankingnya atau pelayanan dari bank itu yang secara digital itu lebih baik, lebih efisien dibandingkan BBRI. Makanya BBRI itu punya langkah karena ada risiko. Kemungkinan dia bakal kalah gitu, kemungkinan pangsa pasar dia bisa hilang karena industri dia perbankan itu terus tumbuh lewat digitalnya dari fintechnya gitu. Karena sekarang IT dan sebagainya itu lagi naik-naik banget, semua orang jadi mempertimbangkan mana sih yang enak dilihat aplikasinya mungkin, UI UX-nya gitu, customer experience-nya gitu. Mereka mempertimbangkan itu untuk berlayanan sama bank.
gitu. Jadi ini termasuk ke industry risk yang implikasinya nanti bikin perusahaan BBRI itu harus berinovasi. Nggak cuma BBRI, sebenarnya perusahaan perbankan lain juga sama gitu. Pasti bakal punya langkah yang sama kayak BBRI gitu. Jadi ini adalah industry risk. Oke, Syahrul kita catat. Next, risiko selanjutnya semoga tadi Fadil mau jawab kayaknya ya. Pas Syahrul bimbang, coba setelah ini Syahrul boleh jawab lagi ya guys. Yang lain Lutfia juga boleh jawab, Kevin juga boleh jawab. 1, 2, 3. Apa ini guys? Perubahan regulasi dan kebijakan. Siapa ini yang pertama? Rizky ya? Iya, Rizky. Fadil. Ini ada Fadil. Oke, ini kalau menurut saya market risk, Kak. Kenapa? Alasannya? Karena seperti yang tadi Kanada bilang, di luar kontrol dari perusahaan tersebut. Jadi kayak perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah itu makro lah, ibaratkan kayak di luar kontrol gitu loh, Kak. Oke, benar, jawabannya adalah economic atau market risk tadi, yang sesuatu yang sifatnya itu jadi suatu aturan, khususnya kayak program KUR. Nah, ini tuh program KUR ini kalau nggak salah punyanya BBRI ya, dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini bisa kalian cek di annual report-nya BBRI. Nah, ini implikasinya, maksudnya karena ada perubahan regulasi, karena kebijakan pemerintah. Dari aku sendiri, aku tipe orang yang tidak optimis dengan informasi-informasi pemerintah. Jadi pastinya perusahaan kayak perbankan gitu-gitu tuh perlu banget punya program-program yang bisa bikin perusahaannya itu setidaknya di tengah ketidakpastian kebijakan pemerintah, itu dia punya pegangan lewat program-program dia gitu. Nanti bakal aku jelasin lebih lanjut implikasi ke setiap risikonya. Kalian tebak-tebak aja dulu. Oke, Fadil, next. Apa ini guys? 1, 2. Syahrul. Ini yang jawab Syahrul sama Fadil aja kah? Syahrul boleh. Operasional risk, Kak. Kenapa tuh? Karena berkaitan terhadap sistem si perusahaan itu, Kak. Terhadap jalannya operasi perusahaan. Oke. Jawabannya betul. Sebenarnya ini kan ancaman cyber ya guys ya. Sejauh ini aku belum menemukan berita atau aku nggak baca sih. Kemungkinan aku kurang informasi terkait ancaman cyber. Cuman kalau nggak salah kemarin ada masalah. Ini karena aku nge-scroll TikTok gitu, terus ada tentang banknya siapa ya? Bank BRI atau BCA ya? Iya BRI atau iya BRI kali ya. Itu dia ngebuka informasi nasabahnya pas lagi kasusnya Nikita Mirzani. Ini sebenarnya beda, bukan cyber ya guys. Ini internal perusahaannya sendiri yang ngebuka dan informasi nasabahnya ya. Nah, kalau nggak salah pas aku ikutin beritanya tersebut, itu tuh akun IG-nya si BCA. Thank you Damar. Iya BCA berarti. Sorry ya guys ya, bukan BRI. Itu dihujat sama netizen gitu. Dan banyak yang kayak sentimen negatifnya, jadi kayak nggak mau pakai BCA dan sebagainya. Meskipun nggak semudah itu mereka memutuskan untuk pindah bank gitu. Tapi ini jadi bikin nilai bank tersebut di mata publik itu jadi tercoreng gitu, karena kayak kita lihat sekarang kayak simple. Ini masalahnya cuma gara-gara Nikita Mirzani. Sebenarnya itu artis dan sebagainya, tapi kita sebenarnya nggak ngaruh, nggak apa ya, berarti kita nggak
nggak mungkin kita sepenuhnya terpengaruh gara-gara kasusnya dia gitu. Tapi karena misalkan banyak netizen, banyak masa yang ngomongin BCA. Jadi orang juga jadi punya sentimen negatif gitu gara-gara oh jadi ada catatan kasus di mata mereka. Oh BCA pernah kayak gini, oh artinya mereka mungkin bisa disuap atau dan sebagainya gitu kita nggak tahu. Tapi artinya perusahaannya nggak bisa menjaga kerahasiaan nasabahnya gitu. Meskipun bukan kita yang dibuka rahasianya, tapi dan sebenarnya nggak penting-penting amat gitu kita tahu terkait artis dan sebagainya gitu. Tapi karena banyak masyarakat yang peduli sama informasi tersebut, itu emang bakal jadi bikin nilai perusahaan di mata publik tuh jadi nggak bagus gitu. Kan awal-awalnya kita kayak banyak yang bilang kayak Satpam BCA itu katanya bagus dan sebagainya. Mereka berharap polisi dan sebagainya itu bisa berkelakuan baik, bisa servisnya itu sebagus Satpam BCA kalau nggak salah. Itu sebenarnya jadi sentimen positif. Padahal itu cuman kita nggak merendahkan pekerjaan, cuman kita pasti nggak melihat hal yang nggak terlalu fundamental lah. Kita nggak ngelihat karyawannya gitu. Tapi gara-gara banyak banget orang yang punya sentimen positif, Satpam BCA bagus dan sebagainya, servisnya dan sebagainya, itu bikin BCA punya penilaian yang bagus di mata publik gitu. Karena lagi-lagi sekarang ini kan dunia digital tuh sangat-sangat dipengaruhi sama uh, publik gitu. Kayak kalau nggak salah ada terkait ini juga, ini sebenarnya melenceng dari perbankan, tapi ada juga terkait dokter yang dipaksa buka masker dan sebagainya gitu. Itu bikin si sentimen terhadap subjek yang jadi masalah itu jadi negatif gitu. Terus juga tentang yang ada hotel yang minta uang di luar dari aplikasi pas pemesanan hotelnya gitu. Nah itu bikin si hotelnya dihujat dan dikasih rating rendah gitu. Itu sangat-sangat mempengaruhi guys publik itu. Jadi ibaratnya apalagi swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta. Kalau BBRI sih sebenarnya BUMN ya, tapi tetap aja dia pasti bakal jadi eh, orang-orang jadi tetap ngebandingin. Sebenarnya karena orang nggak terlalu memikirkan ini bank punya pemerintah atau ini bank punya swasta, tapi yang penting pelayanannya di antara bank-bank ini mereka nggak mem nggak memperhatikan itu. Yang mereka lihat cuma pelayanannya. Mana yang lebih bagus? Apakah swasta nanti jadi digeneralin gitu sama publik. Oh ternyata swasta lebih bagus dibandingkan punya pemerintah atau punya BUMN gitu-gitu. Sama ke perusahaan-perusahaan lain juga. Nggak cuma bank perbankan, tapi perusahaan-perusahaan kayak Telkom dan sebagainya itu udah punya stigma-stigma khusus gitu sama publik itu sendiri sih. Oke, next. Tadi jawab berarti baru Fadil sama Syahrul. Ini yang cewek selain Nurul yang lagi di jalan mungkin Lutfia boleh jawab. Kita next ya. Nah, likuiditas dan pendanaan. Siapa guys yang mau jawab? Ayo. Kevin mau jawab juga nggak apa-apa, Kevin. Apa nih guys? Dias atau Adam ngatur kalau mau jawab juga nggak apa-apa. Apa nih guys? Yakin? Yakin Dias operasional atau tadi ingat ada risiko yang bikin efeknya ke perusahaan. Bedanya operasional sama yakin Dias operasional atau
Yakin, Yes? Atau ada yang punya jawaban yang beda sama dia? Apa semuanya sama? Apa jangan-jangan nggak pada merhatiin? Nggak apa-apa guys, kita diskusi. Kevin, apa Vin? Ini kan karena efeknya itu ke pendanaan sektor perbankan, kalau menurut gue ini masuknya kayak ini Kak, risiko industri nggak sih Kak? Karena efeknya ke menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma ke satu perusahaan aja kan, kalau dia sebenarnya operasional ya, ke satu perusahaan. Tapi ini gue melihatnya ya ini kena semua gitu. Jadi lebih ke arah industri kalau menurut gue. Oke. Yang lain lebih setuju sama Kevin atau Dias? Iya, pasti jadi perdebatan kalau misalkan tentang industry risk sama operasional. Tapi balik lagi kalau misalkan, bentar guys, lowbat. Kalau misalkan di sini ada kata-kata persaingan. Kalau misalkan ada persaingan berarti nggak cuma bank tersebut, gitu, nggak cuma BBRI. Kalau misalkan dia bilang, apalagi ada kalimat sektor perbankan. Oh, jangan bilang resiko pasar. Jawabannya itu adalah industry risk gitu. Karena tapi balik lagi guys, keputusan kita milih dia itu industri atau operasional itu nggak jadi salah dan benar, nggak kayak 3 kali 5, 15, terus kalau kita jawabnya 16, itu pasti salah kan. Tapi kalau misalkan kita jawab risiko, itu nggak sama kayak ngitung 3 kali 5, 15. Tapi kita bisa pakai yang lain gitu. Kalau misalkan kita anggapnya kayak Dias, kalau misalkan ada likuiditasnya itu pasti mempengaruhi ke bank-bank lain, itu benar. Jadi nggak ada yang salah karena kan ini ilmu sosial kayak risk kayak gini tuh dia sifatnya bisa bukan bisa tapi nggak pasti, nggak ada ilmu pasti. Kalau misalkan matematika, hitung-hitungan, rasio itu kan angka yang pasti gitu. Kalau misalkan kita salah pakai pembanding, salah angka, salah perhitungan itu pasti bakal bikin hasilnya salah. Nah tapi kalau misalkan ini ya jawabannya sebenarnya adalah industri gitu. Kalau misalkan kalian nanti lomba business and investment risk itu nggak ada, mereka nggak kalau nggak salah ya guys, kalau nggak salah mereka tuh nggak memperhitungkan kategori yang kita masukkan itu tepat atau tidak. Tapi kalau misalkan data yang kita kasih itu di dalam kategori yang benar, misalkan kita spesifik nih bahas kalau BBRI LDR-nya tinggi, terus depositonya melambat. Kita spesifik nih, bilang, dan kita punya data, kita punya angka, hasil perhitungan kita sendiri, atau misalkan informasi dari perusahaan, kita bilang, BBRI LDR-nya tinggi, depositonya melambat. Kita bilang kayak gitu, terus kita bilang masuk ke dalam operasionalis, misalkan. Itu benar, guys. Tapi kalau misalkan kita punya perbandingan, LDR dari perbankan-perbankan kayak BBRI dan BMRI dan sebagainya, itu jatuhnya ke industri risk gitu. Berarti LDR perbankannya ini kita punya data. Kalau misalnya kita punya data, nggak ada masalah gitu. Misalkan jurinya sendiri, pembacanya sendiri, itu nggak akan judge kalau misalkan kategori kita itu salah dan benar gitu. Yang penting kalau ketika nanti kita punya data, itu kalau misalkan angkanya spesifik ke perusahaan, kita bilang LDR tinggi, deposito melambat, atau misalkan informasi-informasi internal, itu bakal spesifik, pasti jawabannya adalah ke
operational risk gitu. Tapi kalau misalkan ada perbandingan dan sebagainya, persaingan dana, otomatis dia masuknya ke industry risk gitu. Mungkin kita next ya guys ya. Next. Ini deh, stagnasi daya beli domestik. Konsumsi kelas menengah ke bawah lemah. Segmen UMKM BBRI paling terdampak. Menurut kalian ini termasuk apa guys? Kita cepat aja guys. Syahrul. Apa Menurut tuh? saya itu economic atau market risk, Kak. Alasannya kenapa? Karena adanya kondisi makroekonomi makroekonomi, Kak. Makroekonominya yang kamu ini adalah daya beli ya? Iya. Kalau jawabannya sendiri itu adalah betul, market risk. Karena tadi daya belinya lemah, konsumsinya turun, otomatis kredit UMKM, khususnya BBRI itu paling terdampak. Jadi informasinya ada juga di annual report gitu. Berarti ini informasinya adalah daya beli domestik secara in general itu kemungkinan kalau kita baca lebih dalam lagi di annual report-nya mungkin laporan keuangannya seberapa kredit jumlah kredit yang diberikan sama BBRI ke UMKM ke kategori-kategori tersebut itu apakah besar atau tidak itu yang mempengaruhi apakah BBRI itu terdampak sama daya beli domestik ini atau tidak gitu. Oke, kita next. Skala dan jaringan besar tantangan. Menurut kalian apa nih guys? Biar cepat guys, kita kasih 2 poin langsung ya guys. Apa nih? Operasional risk, Kak. Ya, Rul. Operasional risk sama satu lagi, Rul. Ya, maaf ya guys. Satu lagi, skala dan jaringan besar tantangan. Ribuan unit dan puluhan ribuan karyawan. Menurut kamu ini apa? Itu 2 studi kasus ya, Kak? Iya, dua studi kasus karena. Oh iya tadi, sorry guys. Ini perlambatan. Udah ketebak lah ya. Ini economic risk yang satunya. Oke. Yang satunya sama yang skala tadi apa? Operational risk. Iya, betul jawabannya. Spesifik ya, karena kalau misalkan human error itu pasti ada, apalagi bank-bank itu kan pasti punya cabang-cabang di mana-mana ya. Pasti itu juga mempengaruhi cabang yang di sana, bisa servisnya baik atau buruk dan sebagainya. Jadi perlu pengawasan operasional yang lebih gitu buat dilakukan sama khususnya Bank BRI gitu. Supaya penilaian masyarakat terhadap kinerja yang ada di sekitar kita, cabang-cabangnya di sekitar kita itu tetap bagus gitu. Terus perlambatan ekonomi global juga sama. Tadi poin-poin dari makro, ekspor turun, investor menahan diri, UMKM dan korporasi berisiko gagal bayar, ini juga masuk ke dalam market risk gitu, karena implikasinya nanti kalau misalkan ekonomi melambat, mereka nggak bisa banyak beli, mereka nggak bisa banyak dapat income, otomatis UMKM, korporasi bakal mereka yang punya kredit itu pasti kesulitan untuk bayar kredit atau bisa juga gagal bayar gitu. Next, kita langsung 2 poin.
lonjakan penipuan nominal sama tekanan industri UMKM. Fadil, apa jawabannya? Yang lonjakan itu operasional, Kak. Satu lagi, tekanan industri. Tekanan industri. Coba. Industri risk. Yakin yang lonjakan penipuan nominal? Lonjakan kerugian meningkat internal terus terlibat situ. Apakah ini punya BBRI atau bukan? Bukan sih, Kak. Itu Bukan. operasional. Jadi Ya bukan sih. apa? Kalau Industri. bukan internal perusahaan berarti Industri ya, Kak. industri. Benar, dua-duanya industri risk. Karena kalau dari informasi pasti kita mungkin nggak terlalu banyak sih kalau misalkan dia lihat bisa dilihat satu-satu dari annual report-nya perbankan masing-masing yang kita cari pembandingnya. Penipuan itu terjadi nggak cuma Bank BRI gitu, beberapa bank lain juga sama gitu mengalami adanya lonjakan penipuan nominal gitu. Terus juga tadi implikasinya adalah ke BBRI sendiri, internal dan eksternalnya bisa terlibat, kita nggak tahu sih. Terus udah gitu sistem deteksinya harus diperkuat, ini berlaku ke semua perbankan gitu. Terus tekanan industri UMKM juga sama, buat perbankan-perbankan yang ngasih kredit ke UMKM ini juga pasti bakal sensitif gitu kalau misalkan ada tekanan di industrinya mereka, tekanan di nasabah yang mereka kasih kredit. Terus juga ada persaingan industri